Jadi orang membunuh itu dilihat dari segi motifnya ada 3 macam. Ada yang membunuh sengaja, ya, amdan. Itulah yang dibaca tadi ayatnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Jadi dia melakukan sengaja. Ada membunuh khata'an, keliru. Tidak ada kesengajaan. Contohnya bagaimana? Ya, dia melempar mangga. Bukan mangga yang kena, batunya turun, kena kepala orang, langsung mati. Ini khata'an. Ya, kalau membunuh yang seperti ini maka dia tidak dikisas. Ya, dia dihukum untuk fatahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang budak. Kalau dia punya budak, tidak punya budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu pembunuhan tidak disengaja. Nah, ada yang ketiga itu shibhul amdi, setengah sengaja. Jadi ini pembunuhan sengaja, tidak disengaja, khata, keliru, ada setengah sengaja. Nah, maksudnya gimana setengah sengaja? Contoh, ada seseorang dia memukul anak-anak pakai mistar. Jadi sengaja dia pukul pakai mistar. Biasanya kalau anak-anak dipukul pakai mistar, mati anak itu atau tidak? Dan tidak. Tapi tiba-tiba mati ini, Pak. Mati ini anak, dipukul pakai mistar, mati. Itu namanya membunuh tidak setengah sengaja. Karena memukulnya sengaja. Tapi biasanya kalau pakai mistar, tidak mati. Beda, Pak, kalau pistol dipakai ditembak orang, itu pembunuhan sengaja. Pisau ditusukkan ke orang, itu pembunuhan sengaja. Tapi ini mistar dipakai memukul, mati yang dipukul. Ini setengah sengaja namanya. Saya pernah itu, makanya saya pernah mengalami itu satu peristiwa. Sejak saat itu saya tidak pernah lagi menghukum anak-anak, tidak pernah. Dulu, Pak, kalau ada pelanggaran itu berat-berat saya kasih hukuman. Biasa jalan bebas dari jalan raya sampai masuk itu berapa ratus meter. Sampai suatu malam ada anak-anak sudah sesak nafas. Ternyata ini penyakit asma. Bahaya ini anak kalau meninggal ini. Seandainya meninggal itu namanya pembunuhan setengah sengaja, Pak. Karena sengaja dihukum, tapi tidak dimaksudkan untuk membunuh. Ini contoh ya. Saya masuk kepada yang ditanyakan. Membunuh itu dosa yang sangat besar. Masuk dalam 1 di antara 7 dosa yang membinasakan. Karena nyawa itu hak mutlaknya Allah. Ya, Allah SWT yang punya hak untuk mematikan seseorang. Nah, kalau kita membunuh, kita mengambil haknya Allah. Kecuali kalau ada alasan yang Allah izinkan, Allah benarkan. Apa itu yang Allah benarkan? Dalam peperangan. Kalau peperangan tidak mungkin tidak membunuh kita. Susah kalau tidak membunuh. Yang kedua yang Allah izinkan, orang yang sudah pernah menikah berzina, ya memang Allah izinkan untuk dihukum rajam. Kemudian yang berikutnya, orang yang murtad, ya Allah izinkan untuk itu. Allah izinkan. Nah sekarang kalau yang Allah tidak izinkan lalu membunuh, itu dosa yang sangat besar. Maka di dalam Al-Quran disebutkan fajazauhu jahannam, balasannya itu neraka jahannam. Ya, khalidan fiyah, kekal di dalamnya. Nah, timbul pertanyaan tadi. Pertanyaannya. Loh, tapi kan disebutkan di dalam hadis kalau seseorang meninggalkan dunia, dia meyakini kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kalau misalnya dia melakukan dosa besar, masuk neraka dulu, tapi setelah dia disiksa, dia akan dikeluarkan lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Gimana ini ayatnya mengatakan kekal di dalamnya? Nah, terhadap pertanyaan itu paling tidak ada 2 jawaban yang disampaikan oleh para ulama kita. Nah, 1, yang dimaksud di situ adalah orang yang menghalalkan pembunuhan. Menghalalkan. Jadi kalau ada seseorang mengatakan halal membunuh orang yang beriman, itulah yang membuat dia keluar dari Islam. Karena keluar dari Islam berarti dia sudah jadi orang yang kafir. Karena dia orang kafir masuk neraka, kekal di dalam neraka. Sama Pak ini, mohon maaf. Kalau orang tidak salat, ya, apakah dia akan kekal di neraka atau tidak?
orang tidak salat. Dilihat dulu kenapa dia tidak salat. Kalau dia tidak salat karena berpendapat salat tidak wajib, dia akan kekal di neraka. Karena pendapatnya yang mengatakan salat tidak wajib mengeluarkannya dari keislaman. Dia sudah jadi orang kafir. Karena dia sudah jadi orang kafir, maka dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. Lain ceritanya kalau orang tidak salat tapi dia tetap meyakini, saya tahu salat itu wajib tapi malas sekali saya ini. Ini belum kafir, Pak. Dia fasik namanya. Fasik. Tapi dia masih dianggap sebagai seorang muslim. Karena dia masih dianggap sebagai orang muslim, masuk neraka tapi tidak kekal di neraka. Itu jawaban pertama ulama. Jadi yang dimaksud di situ adalah dia tidak hanya sekedar membunuh orang, tapi dia meyakini kehalalan dari perbuatannya itu. Maka dia akan kekal. Jawaban kedua yang diberikan ulama, yang dimaksud kekal di situ bukan selama-lamanya tanpa akhir. Tapi yang dimaksud di situ lama sekali di neraka. Begitu lamanya seakan-akan dia kekal di dalamnya. Nah itu yang dimaksud oleh ulama kita. Itu dua jawabannya. Sama Pak ya. Kan di hadis disebutkan begini. Man kana fi qalbihi miskalu zarra minal kibar la yadkhulul jannah man kana fi qalbi miskalu zarra minal kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada ketakabburan meskipun sebesar biji zarrah. Masalah ini. Karena susah kita cari orang Pak yang sama sekali tidak ada kesombongan di hatinya. Dan dikatakan tidak akan masuk surga. Kebalikannya tadi. Nah, ulama menjelaskan. Yang dimaksud di situ tidak akan masuk surga dalam gelombang pertama. Nah, ini orang masuk surga bergelombang-gelombang. Bergelombang-gelombang. Nah, gelombang pertama ini masuk surga yang sama sekali tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Ini gelombang pertama. Maka orang yang di dalam hatinya ada kesombongan tidak masuk dalam gelombang itu. Itulah yang dimaksud tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Saya kira itu bandingannya. Allahu a'lam. Cukup nih. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.